Musibah bukan hanya sekedar ujian, tetapi juga sebagai pelajaran. Bersabar, berikhlas, semoga suatu saat bisa kita mendapatkan anugerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hammam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita tinggal di Duri Riau. Oke, di sini aktivitasnya diawalin di pagi hari. Aku mulai dengan memasak. Seperti biasa, menu masakan yang simple, hemat ya. Di sini untuk menu masakan aku ada balado, ikan patin, sama tumis kol dan dadar telur. Untuk dadar telurnya itu untuk sarapan Bang Amam sama untuk bekal Bang Amam sekolah. Di sini aku udah bikin balado, udah selesai untuk balado ikan patinnya. Di sini aku tumis si kolnya. Untuk kol ini aku iris halus-halus seperti ini aja teman-teman. Nanti aku tambahin sedikit kuah. Jadi ada kuah, ada sayur gitu. Dan untuk budget menu masakan aku kali ini untuk ikan patin itu nggak beli ya, itu dapat dari suami aku pancing. Alhamdulillah suami aku tuh kemarin mancing. Perginya pagi, pulangnya besok pagi lagi teman-teman. Alhamdulillah ikannya itu dapat banyak. Yang paling banyak itu ikan baung. Kalau di sini ikan baung itu sekilo 85.000 teman-teman. Makanya Masya Allah alhamdulillah sekali ya ada rezeki dari hasil pancing suami. Dan di sini jadi menu masakan aku cuman sayur doang nih sama telur. Budgetnya cuman 10.000 ya. Alhamdulillah untuk sayur sebenarnya paling aku budgetkan 3.000, untuk telur 4.000, 7.000, untuk bumbu itu 3.000, berarti 10.000 ya budget menu masakan aku kali ini. Dan ini aku lagi kupasin buah apa ya, dia kayak buah rambutan, tapi suami aku bilangnya bukan buah rambutan teman-teman. Jadi ini tuh isinya percis kayak buah rambutan rasanya, tapi kulitnya keras gitu. Kalau ada yang tahu ini buah apa namanya, boleh komen-komen di bawah ya. Oke, alhamdulillah udah selesai masak. Untuk aktivitasnya, ini kegiatan di sore hari aku sambung. Ini sekitar pukul 3 sore. Aku udah tutupin tirai jendela. Biasanya sih aku dari mulai jam 3 sore atau jam 4 setelah asar itu udah mulai aku tutup jendela ya. Karena kalau misalnya nggak segera aku tutup, itu aku takut nyamuk masuk gitu loh dari belakang. Makanya langsung aku tutup teman-teman. Dan di sini aku lanjut cuciin piring ya. Ini cucian piring nggak banyak. Tadi itu aku udah geser-geser, pindahin cucian piring yang tadi pagi aku cuci. Tadi pagi itu memang begitu banyak ya teman-teman. Makanya aku riweuh dan capek banget rasanya mau nge-record juga. Makanya setelah masak itu aku mandi dan aku nggak nge-record lagi teman-teman. Aku mau istirahat gitu. Dan ini aku sambung kegiatan sorenya. Aku cuci piring. Cuci piring ini nggak banyak. Paling makan siang aja sih. Oke, ini udah di 4 menitan aku dubbing. Teman-teman dan bunda-bunda yang nonton video aku dari mana aja nih, boleh komen-komen di bawah ya teman-teman. Bunda-bundi semua. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton video aku. Video aku yang sederhana sekali ya teman-teman. Bunda-bunda semoga ada manfaat yang bisa diambil, paling tidak sedikit gitu. Semoga kalian bisa semangat. Semoga dari rutinitas aku dalam bersih-bersih rumah sambil ngurus anak ya yang masih kecil, yang masih bayi, jadi riweuh gitu, tapi tetap juga sabar, ikhlas, tetap kuat menjalanin aktivitas sehari-hari sambil ngonten seperti ini. Semoga ada yang bisa diambil, semoga menginspirasi kalian. Semangat buat kita semua, sehat selalu buat kalian ya. Pokoknya semoga kebaikan kalian itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa ya teman-teman. Dan sekarang aktivitasnya udah aku lanjut untuk sapu menyapu ya. Teman-teman gimana nih dengan awal tahunnya, udah mau menuju ke bulan puasa aja ya, nggak kerasa ini udah awal Februari.
Kalian sudah belanja bulanan belum nih? Kalau aku insya Allah nanti belanja bulanan ya. Videonya besok atau lusa mungkin akan segera tayang teman-teman. Nah, untuk budgeting inilah yang aku sulit teman-teman. Semoga aku bisa ya budgeting lagi di bulan Februari ini. Aku udah memulai untuk budgeting pengeluaran anggaran di bulan Januari kemarin ya. Dan itu tuh aku nggak pakai uang sih memang bikin videonya, karena kan memang rata-rata uang itu sekarang udah sistem transfer, sistem bayar melalui kris atau lain-lain lah ya yang secara online, jadi udah jarang banget pegang uang cash gitu. Paling pegang uang cash itu kalau aku ya 100 200 gitu teman-teman. Selebihnya ya di dalam ATM. Kalau misalnya dipegang banyak-banyak di luar ya sebentar aja bisa habis gitu kalau aku teman-teman. Karena aku kalau keluar jarang banget tuh ada paket karena di rumah kan pakai wifi ya. Jadi kalau hal seperti itu tuh bisa lebih hemat lagi sih. Oh ya, sekarang ini awal tahun memang waktu yang tepat untuk kita mengatur perencanaan keuangan ya. Termasuk mulai menerapkan hidup hemat agar tujuan finansial kita nanti dapat tercapai. Apalagi ibu rumah tangga yang memang banyak banget mempunyai wishlist ya, hingga nanti pas di akhir tahun itu bisa tercapai ya, salah satu wishlistnya atau semua wishlistnya itu bisa tercapai dan terpenuhi. Ya bersyukur banget gitu karena tujuan finansialnya itu tercapai. Jadi tips mengatur keuangan itu cenderung lebih mengarahkan kita untuk bisa lebih bijak ya saat menghabiskan uang atau saat menghabiskan pengeluaran. Dan itu semua bisa merujuk pada gaya hidup hemat teman-teman. Jadi konsep berhemat itu sebenarnya pengeluaran yang harus lebih kecil dibandingkan dengan pemasukan kita. Karena percuma aja ya kalau pemasukannya besar dan kita mendapatkan income tambahan, tetapi kita tidak bijaksana nih dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Ya sama aja kita capek, bekerja keras dan hasilnya juga sia-sia gitu. Paling ada habis untuk kebutuhan sehari-hari setiap harinya teman-teman. Bayangkan hidup ini bukan hanya untuk sehari dua hari ya, terus berkelanjutan sampai kita tua. Bagaimana caranya sampai tua kita ada tabungan, kita udah bisa menikmati hidup lah ya, tanpa harus capek-capek lagi untuk bekerja keras. Karena masa muda itu masa-masa yang memang kita wajib banget untuk bekerja keras ya. Jadi kalau bisa ingin berhemat, yang pertama itu bisa buat skala prioritas untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga ya, hingga kebutuhan mingguan dan kebutuhan bulanan. Yang kedua, pastikan pengeluaran kita itu tidak melebihi pendapatan kita ya. Yang ketiga, bisa bijaksana dalam berbelanja nih. Jadi kalau mau berbelanja, pastikan dulu apakah yang kita belanjakan itu benar-benar dibutuhkan di rumah atau memang hanya sekedar keinginan doang nih. Kalau sekedar keinginan lebih baik diundur dulu ya teman-teman. Sampai memang kita udah tabung sedikit-sedikit uangnya baru keinginan kita kalau kita ingin beli ya beli. Yang keempat, selalu terapkan gaya hidup minimalis di rumah ya teman-teman. Dan sederhana lah tentunya. Yang kelima, kita harus menabung secara konsisten. Memang konsisten itu berat banget ya teman-teman. Sama seperti aku, berat banget rasanya. Tapi aku insya Allah semoga aku bisa istiqomah untuk selalu konsisten dalam bentuk kerja di YouTube, dalam bentuk kerja di rumah sehari-hari, dan dalam bentuk menabung. Insya Allah dari mulai sekarang alhamdulillah sudah sebulan ini ya, dari mulai awal tahun Januari kemarin aku tuh udah mulai menabung dan sudah terkumpul. Mudah-mudahan hajat aku ingin pergi umroh itu bisa terkabul, amin.
Karena aku tuh rasanya ingin sekali ke sana teman-teman. Semoga aja Allah membukakan pintu rezeki yang banyak buat aku dan keluarga. Amin. Semoga aku dikuatkan, disanggupkan, diberi kesehatan, kesabaran, keikhlasan. Yang terakhir, kita harus selalu bersyukur ya. Intinya hidup ini berapapun yang kita dapat, kita harus selalu bersyukur teman-teman. Karena kalau kita dapat sebanyak mungkin pun kalau kita tidak bersyukur, pasti terasa kurang aja gitu. Hidup kita itu tidak terasa lebih nikmat, teman-teman. Oke, di sini videonya ya. Lanjut lagi, aku tuh udah sapu menyapu di bagian teras rumah. Untuk kamar, aku bersih-bersih simpel aja karena Bang Hubu itu masih tidur ya, teman-teman. Dan ini tuh aku lagi ngangkat jemuran. Jadi jemuran ini aku sore selalu angkat jam 4 sore ya. Karena kalau misalnya kesorean nanti itu aku udah sibuk teman-teman. Karena sore itu waktunya mandikan anak-anak. Nanti anak-anak itu yang minta makan lah ya. Kadang minta bikin cemilan, misalnya entah super mie goreng. Dan kadang minta dibikin susu atau jus atau apalah teman-teman, atau makan buah. Ada aja lah memang lah ya kalau sore. Jadi aku ngurus anak-anak lah sore teman-teman waktunya. Makanya aku cepet-cepet angkat jemuran. Kalau udah diangkat ini jadi lebih tenang gitu loh teman-teman. Kalau udah maghrib jemuran itu kayak nggak enak loh kalau diangkat udah dingin gitu. Dan alhamdulillah udah selesai angkat jemuran, aku lanjut aktivitasnya di dapur lagi. Di sini aku mau beresin cucian piring yang tadi pagi aku cuci ya. Ini mau aku telungkupin biar supaya lebih rapi dapur aku ya, tanpa ada piring yang berantakan di luar. Karena kalau udah dimasukkan semua, lemarinya jadi nampak rapi dan juga dapur aku jadi nampak lebih lega gitu loh, tanpa ada barang-barang di luar lemari. Dan di sini aku sambil gendong-gendong adik Hilya karena memang dia itu kayak takut gitu loh ditinggal, karena kan ini kegiatan sore ya. Kalau kegiatan pagi dia itu produktif teman-teman, bisa beraktivitas ke sana kemari sendiri, merangkak gitu. Jadi tanpa harus aku gendong-gendong ya, makanya aku bisa masak, bisa nyuci. Alhamdulillah anak ketiga ini lebih enak gitu, nggak rewel kayak abang-abangnya dulu. Dan di sini aku sambil refill kecap ya, karena kecap itu udah habis. Oh ya, ini kegiatan aku setrika di keesokan harinya teman-teman setelah 2 hari dari video ini. Sampai sini dulu ya video aku, sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum.